Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hadi Purwanto. Saat ini bertugas sebagai analis kebakaran ahli pertama di Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Utara. Tugas saya sehari-hari adalah melakukan inspeksi keselamatan kebakaran bangunan gedung pada bangunan rendah dan menengah. Selain itu, saya juga bertugas untuk melaksanakan sosialisasi kebakaran kepada masyarakat, juga melaksanakan pembentukan dan pembinaan relawan kebakaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan prosedur pelaksanaan inspeksi keselamatan kebakaran pada bangunan gedung rendah dan menengah. Pemeriksaan bangunan gedung dapat dilaksanakan karena 3 hal. Yang pertama adalah atas permohonan dari DPM PTSP, yakni dalam rangka penerbitan sertifikat keselamatan kebakaran atau rekomendasi keselamatan kebakaran. Pemeriksaan bangunan gedung juga dapat dilaksanakan atas permintaan atau permohonan dari pemilik bangunan gedung. Kemudian pemeriksaan bangunan gedung juga dapat dilaksanakan atas inisiatif dari Dinas Damkar, baik dalam rangka pengawasan maupun pemeriksaan sewaktu-waktu. Apa yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan pemeriksaan keselamatan kebakaran? Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah surat pemberitahuan untuk pemilik atau pengelola bangunan gedung. Yang kedua adalah form-form atau checklist yang harus dipersiapkan. Kemudian surat tugas kepada pemilik atau pengelola bangunan gedung. Surat tugas atau surat pemberitahuan kepada pemilik bangunan gedung itu perlu dibuat dalam rangka untuk mengkoordinasikan terkait dengan waktu atau hari tanggal pelaksanaan inspeksi keselamatan kebakaran gedung. Setelah disepakati hari dan tanggal pelaksanaan, maka tim inspeksi dari Dinas Damkar akan melaksanakan pemeriksaan keselamatan bangunan. Dan yang nggak boleh terlupa sebelum melaksanakan pemeriksaan adalah form-form yang harus dipersiapkan, checklist yang harus dipersiapkan, APD untuk tim inspektur, kemudian juga peralatan pemeriksaan seperti smoke detector, heat detector, dan lain sebagainya. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita sangat penting untuk mengetahui proteksi kebakaran apa saja yang ada pada bangunan tersebut. Karenanya itu, kita perlu meminta data terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan. Data-data teknis misalnya terkait dengan data proteksi kebakaran yang terpasang, baik itu proteksi pasif, proteksi aktif, kemudian juga terkait dengan sarana penyelamatan jiwanya, kemudian terkait dengan akses pemadam kebakaran, dan yang nggak boleh terlupa adalah manajemen keselamatan kebakaran gedung. Kemudian juga ada data bangunan, misalnya terkait dengan luas bangunan dan lain sebagainya, penggunaan bangunan, tinggi bangunan, dan lain sebagainya, serta perizinan yang dimiliki pada bangunan tersebut, seperti misalnya IMB, SLF, maupun rekomendasi Damkar pada tahun-tahun sebelumnya. Sangat penting dilakukan rapat koordinasi dengan pemilik atau pengelola bangunan gedung. Yang pertama adalah untuk mengkonfirmasi data-data administrasi maupun data teknis yang sudah ada pada diri kita, kalau itu atas permohonan dari DPM PTSP, atau untuk meminta data-data administrasi maupun teknis apabila kita belum ada kepada pemilik bangunan gedung tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan dan pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem hidran kebakaran, dan alat pemadam api ringan. Untuk pemeriksaan dan pengujian sistem alarm kebakaran, yang pertama akan kita peragakan bagaimana kita menguji titik panggil manual atau break glass. Untuk pengujian titik panggil manual, yang kita lakukan adalah yang pertama, kita pastikan bahwa panel kontrol dalam kondisi on atau standby, panel kontrol dalam kondisi hijau. Kemudian yang kedua, kita tekan titik panggil manual atau kita lepas
break-glass yang ada pada titik panggil manual. Ketika telah teraktivasi, pastikan bahwa bel dan indikator lem itu berbunyi dan menyala. Pastikan bahwa bel berbunyi dengan nyaring dan indikator lem itu menyala dengan jelas. Selanjutnya, untuk menguji detektor yang bentuknya panas atau heat detector, kita dapat menggunakan heat detector test atau pemanas. Kita panaskan bisa dengan menggunakan pemanas hair dryer atau bisa menggunakan pemanas lainnya. Setelah diaktifasi, pastikan juga bahwa indikator lem dalam kondisi menyala dengan jelas dan bel berbunyi dengan nyaring. Kita akan menguji smoke detector test. Kita gunakan smoke detector test, yaitu tongkat yang berisi asap ya, aerosol. Kita aktifkan smoke detector test dan pastikan, sekali lagi pastikan bahwa bel dan indikator lem bekerja. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan pemeriksaan terhadap sistem hidran kebakaran? Pemeriksaan hidran kebakaran kita lakukan pertama kali dengan mendata pompa. Apakah pompa yang ada di ruang pompa kebakaran telah sama dengan data yang ada? Kita data pompa terkait dengan kapasitasnya, head pompa, RPM pompa, perpipaan, dan lain sebagainya. Kemudian pastikan pompa dalam kondisi ready atau on atau siap pakai. Selanjutnya, untuk menguji pompa kebakaran utama atau main pump, maka kita akan nonaktifkan terlebih dahulu pompa cadangan. Artinya pompa yang aktif pada saat ini adalah pompa pacu atau joki pump dan pompa kebakaran utama atau main pump. Selanjutnya kita buka pada titik terberat dan titik terlemah. Biasanya kalau titik terberat yaitu titik yang paling dekat dengan rumah pompa, dan titik terlemah adalah titik yang paling jauh, atau kalau lantainya tinggi atau bertingkat biasanya ada di atap. Kita ukur tekanan pada kedua titik tersebut, baik titik terlemah maupun titik terkuat. Kita catat hasilnya dan kita jadikan bahan evaluasi nanti di akhir pemeriksaan. Untuk pengujian pompa cadangan dapat dilakukan dengan cara serupa. Caranya adalah kita aktifkan atau kita auto pompa cadangan, kemudian kita off-kan pompa utama atau main pump. Kemudian kita pakai dengan cara yang seperti cara sebelumnya. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap alat pemadam api ringan. Pemeriksaan terhadap alat pemadam api ringan kita lakukan dengan melakukan pendataan terhadap jumlah apar yang tersedia pada satu bangunan gedung. Baik itu dari jumlah aparnya, isi aparnya, maupun jenis isinya, maupun ukuran tabungnya. Baik, bagaimana melakukan pengujian terhadap apar? Yang pertama, pastikan apar mudah terlihat, mudah dijangkau, dan dilengkapi dengan tanda penunjuk apar. Mudah terlihat adalah seperti ini, mudah terlihat dan terjangkau. Ketinggian tidak boleh lebih dari 120 cm, dan tanda apar sesungguhnya tidak boleh lebih tinggi dari 125 cm. Kemudian kita lihat manometer atau pressure gauge-nya, pastikan dalam keadaan siap pakai atau menunjukkan pada titik hijau. Pastikan pula tabung apar dalam kondisi siap pakai, tidak ada karat. Kemudian selangnya juga tahan tekanan tinggi, pastikan dalam kondisi baik. Selanjutnya, pastikan juga bahwa apar belum memasuki masa kadaluarsa, artinya masih siap pakai. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan apar yang baik dan benar. Yang pertama, ambil apar dari tempatnya. Setelah sebelumnya memastikan bahwa apar dalam kondisi baik dan siap pakai. Selanjutnya,
kita dalam posisi yang aman, kita lepas segel dari apar. Setelah segel terlepas, kita tes tekanan dengan menekan tuas yang ada pada apar. Jangan lupa arahkan selang ke arah atas agar tidak mengganggu orang di sekitar kita. Setelah kita yakin bahwa apar berfungsi dengan baik, maka kita dapat membawa apar ke tempat kebakaran. Arahkan nozzle atau selang ke tempat terjadinya kebakaran dan tekan tuas yang ada pada apar untuk mengaktifkan apar bekerja. Bagaimana kinerja sistem deteksi dan alarm kebakaran? Sistem deteksi dan alarm kebakaran harus dalam kondisi baik dan siap pakai. Artinya, panel kontrol harus dalam kondisi standby on. Kemudian, sistem deteksi dan alarm kebakaran harus mampu mendeteksi. Artinya, apabila titik panggil manual ataupun detektor teraktivasi, harus mampu dideteksi oleh panel kontrol. Di lokasi atau di tempat aktifnya detektor maupun titik panggil manual, harus ada suara dan lampu indikasi yang menunjukkan area tersebut terjadi kebakaran atau indikasi. Selanjutnya, sistem deteksi dan alarm kebakaran pada saat general alarm harus teraktivasi, harus terkoneksi dengan sistem keselamatan kebakaran lain seperti lift atau kipas penekan asap. Bagaimana kinerja sistem hidran kebakaran? Sistem hidran kebakaran yang terpasang pada suatu bangunan gedung itu harus dilengkapi yang pertama dengan pompa pacu atau joki pump. Kemudian pompa kebakaran yang terpasang harus terdiri dari 2 buah pompa. Yang pertama adalah pompa utama atau main pump, kemudian pompa cadangan atau emergency pump. Bagaimana kinerjanya? Pompa kebakaran harus bekerja secara otomatis, bekerja berdasarkan penurunan tekanan. Apabila dibuka satu titik hidran di salah satu titik, maka secara otomatis tekanan pada pressure gauge itu akan turun, dan pada titik yang telah ditentukan maka akan mengaktifkan hidran kebakaran. Baik, mohon izin rekan-rekan dari MKG, rekan-rekan dari Damkar membacakan berita acara hasil pemeriksaan keselamatan bangunan gedung pada hari ini, Minggu 26 Maret 2023. Kita telah sama-sama melakukan pemeriksaan proteksi kebakaran, baik itu sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem hidran, apar, sarana penyelamatan jiwa. Kemudian juga kita lihat akses pemadam kebakaran, juga manajemen keselamatan kebakarannya. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan kalian sebagai bahan perbaikan ke depan. Yang pertama, Pak, yang pertama kita ada uji sistem deteksi dan alarm kebakaran. Secara umum kondisinya baik, ya, secara umum kondisinya baik, namun ada 1-2 titik dalam kondisi trouble terbaca di panel kontrol, nanti silakan diperbaiki. Kemudian untuk pengujian sistem hidran kebakaran, tadi kita uji. Selain melaksanakan inspeksi keselamatan kebakaran, seorang analis kebakaran harus mampu untuk melakukan kegiatan penyuluhan kebakaran kepada masyarakat. Selain itu, seorang analis kebakaran juga harus melakukan pembentukan relawan kebakaran pada RW atau daerah-daerah di mana lokasi tersebut merupakan lokasi rawan kebakaran. Penyuluhan kebakaran kepada masyarakat diberikan agar masyarakat mempunyai pengetahuan terkait dengan ancaman bahaya kebakaran dan bagaimana melakukan pencegahan dan penanggulangannya. Selain itu, maksud dari diberikannya penyuluhan kepada masyarakat adalah agar masyarakat mempunyai keterampilan bagaimana menanggulangi kebakaran secara dini. Adapun materi yang disampaikan ketika kegiatan penyuluhan
Materi dasar yang harus disampaikan adalah terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran. Di sini masyarakat diberikan pengetahuan tentang teori dasar api dan lain sebagainya. Kemudian kelas-kelas kebakaran dan bagaimana memadamkan kebakaran. Pada tahap berikutnya, kepada masyarakat juga diberikan kemampuan dasar bagaimana untuk memadamkan kebakaran pada api awal atau kebakaran dini. Demikian video prosedur pemeriksaan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan penyuluhan kebakaran kepada masyarakat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi rekan-rekan kalian dan dapat menjadikan referensi bagi rekan-rekan kalian yang ingin melaksanakan pemeriksaan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung maupun yang ingin melaksanakan sosialisasi kebakaran kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.